Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Vivi Irawati dari kelas PAI A1 tahun angkatan 2018. Nah, di sini saya akan mempresentasikan tentang pengaruh faktor emosional terhadap agama. Pengaruh faktor emosional terhadap agama. Salah satu faktor yang membantu pembentukan sikap keagamaan adalah sistem pengalaman emosional yang dimiliki oleh setiap orang dalam kaitannya dengan agama yang disebut dengan faktor emosional atau afektif dalam sikap keagamaan. Setiap pemeluk agama memiliki pengalaman emosional dan kadar tertentu yang berkaitan dengan agama. Nah, berbicara tentang pengalaman keagamaan, maka yang dimaksud di sini adalah pengalaman orisinal atau pengalaman baru yang terjadi kaitannya bukan sebuah keagamaan, tetapi lebih cenderung ke perkembangan beragama. Nah, keyakinan beragama sendiri menurut orang itu berbeda-beda, dan keyakinan beragama itu tidak bisa dipaksakan oleh orang lain. Setiap orang itu memiliki penafsiran sebuah kesadaran yang dimiliki itu dengan berbagai kegiatan. Misalnya, beranggapan bahwa dirinya telah melakukan komunikasi dengan Tuhan dan memiliki kepercayaan terhadap hal-hal mistik. Dan ada beberapa orang yang menolak dari pengalaman orisinal itu dan keluar dari kesadaran manusia pada umumnya. Contohnya itu seperti minum minuman keras dan penggunaan obat bius. Nah, selanjutnya adalah ada dua macam pendapat tentang terjadinya emosi, yaitu paham nativistik dan paham empiristik. Paham nativistik dikemukakan oleh René Descartes tahun 1959 sampai 1650 dan paham empiristik dikemukakan oleh William James dan Karl Lange tahun 1042 sampai 1910. Nah, paham nativistik adalah sebuah paham yang beranggapan bahwa manusia sejak lahir telah mempunyai 6 emosi dasar, yaitu cinta, kegembiraan, keinginan, benci, sedih, dan kagum. Cinta adalah sebuah perasaan suka terhadap orang lain. Kegembiraan adalah suatu hal yang muncul dari dalam hati yang bersifat senang. Keinginan adalah hal yang muncul dari dalam hati untuk melakukan sesuatu. Nah, benci sendiri adalah perasaan tidak suka terhadap orang lain. Dan kagum adalah perasaan menyukai orang lain yang secara diam-diam ataupun tidak terwujud dari sikap seseorang. Yang kedua adalah paham empiristik. Adalah sebuah paham yang beranggapan bahwa emosi adalah persepsi seseorang terhadap perubahan-perubahan yang terjadi pada tubuh sebagai respon terhadap rangsangan yang datang dari luar. Nah, selanjutnya adalah ada beberapa perbedaan bentuk-bentuk peribadatan di mana menimbulkan emosi sebagai sarana untuk tujuan tertentu. Misalnya, pergantian agama dan peribadatan pada lembaga keagamaan di mana menimbulkan tanggapan emosional itu dianggap memiliki nilai keagamaan. Nah, tanpa ada pengalaman emosional, peribadatan itu dianggap kosong ataupun dianggap tidak ada dan dianggap bersifat sangat normal. Ada pengamat dari luar yang beranggapan pada peribadatan ini diibaratkan sebagai sebuah upacara yang tidak memiliki apa-apa dan tidak menghasilkan apapun. Nah, semua itu tergantung orang yang menyikapi tentang pengaruh keagamaan terhadap emosional ini. Cukup sekian presentasi dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.